menentukan sifat bayangan pada cermin cekung. Jadi, pada materi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ruang-ruang pada cermin cekung ya. Jadi diingat-ingat, ini belakang cermin, ini depan cermin. Jadi pada depan cermin itu ada ruang 1, ruang 2, ruang 3. Sementara yang di belakang cermin itu ada ruang 4. Nah, nanti jika bayangan benda itu berada di depan cermin atau berada di ruang 1, 2, atau 3, itu berarti nanti sifatnya nyata dan terbalik. Sementara kalau nanti bayangan benda itu berada di ruang 4 atau di belakang cermin, berarti nanti sifatnya maya tegak ya. Jadi diingat-ingat, kalau nanti bayangan benda itu jatuh di ruang 1, 2, 3 atau di depan cermin, nanti sifatnya nyata terbalik. Sementara kalau nanti bayangan benda jatuh di belakang cermin, itu nanti sifatnya maya tegak. Ingat ya, ini sudah pasangan ya. Jadi pasangannya nyata pasti terbalik, pasangannya maya pasti tegak. Gak mungkin nyata maya, gak mungkin nyata tegak atau maya terbalik, itu gak mungkin. Oke. Nah, sekarang cara menentukan sifatnya itu kita harus tahu rumus ini dulu. Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Misalkan ruang bayangannya lebih besar dibandingkan ruang benda, berarti sifatnya diperbesar. Jika ruang bayangannya lebih kecil dari ruang benda, berarti sifatnya diperkecil. Sekarang kita langsung ke contoh saja biar kalian langsung paham. Nah, misal benda berada di ruang 1, berarti ruang benda berada di ruang 1. Nah, tentukan letak ruang bayangannya. Nah, rumusnya itu kan ruang benda ditambah ruang bayangan itu kan sama dengan 5. Berarti 1 ditambah berapa biar jadi 5? Ditambah 4 ya. Tambah 4. Nah, 4 ini berarti kan ruang bayangannya ada di ruang 4. Ruang 4 itu depan cermin atau belakang cermin? Belakang cermin, berarti kalau di belakang cermin berarti sifatnya maya tegak. Berarti nanti sifatnya ini maya tegak. Sekarang kita tentukan dia diperbesar atau diperkecil dengan cara menentukan ruang bayangannya itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, ruang bayangannya 4, ruang bendanya 1, berarti ruang bayangannya lebih besar dari ruangan benda, berarti diperbesar. Berarti sifatnya maya tegak diperbesar. Nah, sekarang contoh yang kedua. Misalkan ruang benda berada di ruang 4. Ruang bayangannya ada di ruang berapa? Jadi 4 ditambah berapa biar jadi 5? Ditambah 1. Berarti ruang bayangannya berada di ruang 1. Nah, ruang 1 itu depan cermin ya. Berarti kalau depan cermin berarti sifatnya nyata terbalik. Ditulis sifatnya nyata terbalik. Sekarang kita tentukan diperbesar atau diperkecilnya. Kita lihat ruang bayangannya lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini ruang bayangannya 1, ruang bendanya 4. Berarti ruang bayangannya lebih kecil dari ruang benda karena 1 lebih kecil dari 4 ya. Jadi jika ruang bayangannya lebih kecil dari ruang benda, maka sifatnya diperkecil. Berarti ini diperkecil. Oke. Sekarang satu contoh lagi. Misal ruang benda berada di ruang 2. 2 ditambah berapa biar jadi 5? Berarti ditambah 3. Berarti ruang bayangannya berada di ruang 3. Ruang 3 itu di depan cermin. Kalau di depan cermin berarti sifatnya nyata terbalik ya. Sekarang tentukan diperbesar atau diperkecilnya. Ruang bayangannya 3, ruang bendanya 2. Berarti ruang bayangannya lebih besar dari ruang benda. Ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, berarti diperbesar.